warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Emil. Di video kali ini saya bakal ngebahas tentang sponge makeup. Sedikit cerita, jadi beberapa bulan yang lalu itu saya beli sponge makeup, tapi saya kecewa karena bukan salah si sponnya sih, sayanya yang memang berharap lebih dari spon yang harganya murah kebangetan. Jadi saya beli spon yang harganya 5.000 perak doang. Terus pas dicoba pertama kali itu nggak ngembang gitu si sponnya itu. Jadi ini dia spon yang saya beli, harganya cuma 5.000 perak. Terus pas saya pakai, saya airin berkali-kali, ini nggak ngembang-ngembang, tetap aja di ukurannya yang segini. Dan hasilnya kalau misalkan si spon itu nggak ngembang-ngembang, itu pas dipakai tuh sakit gitu teman-teman, kayak dipukul-pukul. Kemarin nyari-nyari spon yang kira-kira harganya sesuai dengan kantong lagi, harga yang murah lagi, tapi saya pengennya yang nggak segininya lah, minimal ngembang gitu kan, minimal nggak kayak gini gitu. Akhirnya saya beli lagi dan ketemu dua brand yang saya beli itu, dua brand spon yang saya beli itu kayaknya impor sih ya, hanya di packaging ulang entah gimana. Pokoknya jadilah si produk ini gitu. Langsung aja ya. Jadi yang pertama saya beli itu sponnya Brasov. Ini kalau secara packaging saya menarik sekali. Saya pikir tadinya si mata-matanya itu nempel ke si sponnya. Ternyata enggak ya, itu cuma packagingnya doang. Saya ngeliat ulasan-ulasannya dulu gitu ya. Ternyata enggak gitu, si sponnya enggak ada matanya ini. Terus di sininya tuh ada keterangannya, ini made in China, jadi benar-benar impor. Terus juga di sini ada cara spon care-nya, cara perawatan sponnya untuk menggunakan spon blender, cuci dengan sabun dan bilas sampai bersih dengan air hangat dan keringkan. Spon blender harus dicuci dan dikeringkan sesering mungkin untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Jadi ada keterangannya gitu di sininya. Jadi walaupun ini murah, tapi tetap gitu ya, memperhatikan kayak gini gitu, ada keterangannya, jadi lebih trusted lah saya untuk belinya gitu. Kayaknya nggak bakal sekeras yang pertama itu. Terus yang kedua, ini saya beli ini adalah spon Dulce Luna yang dari KKV. Itu KKV itu apa ya? KKV atau KKV sih dibacanya. Pokoknya itulah ya. Setelah saya cari tahu, ternyata KKV itu outletnya ada di mall-mall gitu. Tinggal di pedalaman, dan kayaknya emang udah lebih dari 1 tahun saya nggak pernah ke mall ya. Diam di rumah saja, bukan karena lagi pandemi juga, tapi emang nggak pernah ke mall karena emang jauh dari sini. Jadi saya tinggal memang di agak ujung dari sebuah kota. Nah ini lebih menarik lagi karena packagingnya seperti ini. Si tempatnya itu kayak telur ya. Terus juga di sininya ada cara penggunaannya. Cara penggunaannya di sini ada, sama juga ini juga produk impor, sama seperti yang Brasov ini. Ini juga dari Cina, produk Cina. Dan ada keterangannya kalau ini latex free. Latex free itu berarti nggak bau karet kayak gitu ya, nggak bau, ya baunya nggak aneh-aneh gitu, baunya alami aja, nggak ada aroma-aromanya. Oke, setelah pakai keduanya, pertama kan itu saya airin dulu kan ya, ini ngetes nih mengembang atau enggak, dan ternyata ngembang. Nah ini kita bahas satu-satu dulu ya. Kan produk spon es krim. Nah ini kan produk Brasov, si blendernya ini, spon blendernya ini yang belum dicuci kan ya, masih di dalam kemasan. Dan ini yang sudah saya cuci dan sudah dipakai 1 kali. Ini besar, mengembung seperti ini. Kelihatan ya, tapi ini belum kering, ini masih basah. Tuh, kelihatan ini dia mengembang, terus pas dipakai tuh enak, empuk banget. Jadi kalau misalkan pertama kali dibasahin mungkin ini nggak terlalu mengembang kayak gini, tapi kalau misalkan udah 2 kali diairin, itu dia lebih mengembang. Jadi kayaknya sih ya, semakin sering diairin, semakin sering dipakai kayak gitu, ini bakal lebih enak lagi dipakainya.
Terus yang kedua, ini kan si sponnya Dolce Luna dari Kak Kavi ini. Ini yang belum diairin kan masih di dalam kemasan sebesar ini, dan ternyata setelah diairin ini besar banget teman-teman, udah nggak cukup lagi di tempatnya tuh. Ini gimana naruhnya, udah nggak bisa tuh, kalau dipaksain baru bisa. Oke, nah seperti ini mengembang luar biasa, dan ini tuh luar biasa enak banget. Dari pertama kali diairin dia tuh udah langsung empuk banget, dipakainya nggak sakit, dan dia nggak nyerap banyak produk ya. Jadi kalau misalkan si foundationnya itu nggak banyak nyerap ke si sponnya ini. Yeay. Dari ukuran ngembangnya, dari yang Brush Soft dengan yang Dolce Luna Kak Kavi ini, jadi lebih ngembang yang Dolce Luna ini ya, ini besar banget, dan sementara ini segini aja. Ini bukan noda ya teman-teman, bukan, ini jadi air tuh, masih ada air karena ini baru dibasahin banget, belum kering, jadi ini kayak kotor, padahal bukan, ini bintik-bintik air di dalamnya. Dua-duanya enak. Tapi kalau misalkan boleh pilih di antara keduanya, kalau misalkan nyaman, itu lebih nyaman pakai yang di Dolce Luna ini. Tapi kalau misalkan soal harga, tentunya ini, karena harganya si Dolce Luna ini 2 kali lipat dibandingkan dengan Brush Soft ya. Dan ini harganya dua-duanya di bawah Rp30.000, tapi benar-benar recommended. Jadi buat teman-teman yang mau spon blender, oh iya mulutnya sakit. Jadi buat teman-teman yang mau spon blender yang murah, tapi nggak murahan, tapi bagus kualitasnya, ini bisa recommended banget antara Brush Soft dan Dolce Luna Kak Kavi ini. Terus kalau misalkan isi antara Brush Soft dan Dolce Luna ini, mana sih yang lebih menyerap produk lebih banyak? Jadi si Brush Soft ini lebih menyerap lebih banyak ya produknya. Jadi tuh di sini ada noda-noda. Ini udah dicuci tapi belum hilang sempurna. Sementara ini yang Dolce Luna, entah karena ini warnanya yang memang coklat jadi samar dengan foundation yang dipakai atau gimana, tapi ini tuh lebih mudah aja dicucinya gitu dibandingkan dengan si Brush Soft. Kayak gitu. Jadi teman-teman terserah ya pilih, kalau misalkan mau beli terserah mau pilih yang mana, tapi dua-duanya enak kok dipakainya. Milih spon blender buat teman-teman, yang pertama tentukan dulu budget yang teman-teman punya itu berapa. Tapi kalau saran saya jangan terlalu yang murah, karena itu nggak nyaman dipakainya, nggak ngembang, nggak apa ya, nggak enak lah, kurang enak dipakainya gitu ya, sakit jadi ke mukanya gitu. Daripada teman-teman beli yang murah tapi ternyata cuma sekali pakai ya udah gitu, mendingan beli yang agak adaan lah harganya gitu ya, yang recommended yang di bawah 20.000 juga banyak gitu ya. Salah satunya, salah duanya antara Brush Soft dan Dolce Luna ini. Terus juga yang kedua adalah selain budget, kenyamanan. Yang kedua, yang berapa sih? Yang pertama budgetnya tentuin. Yang kedua, cari tahu dulu yang dipakai itu, spon blender yang dipakai itu ngembang atau enggak. Karena kalau misal yang enak itu yang ngembang, yang benar-benar nantinya jadi lembut banget ke wajah kitanya. Terus yang ketiga, diusahakan milih spon blender itu yang latex free. Artinya nggak ada bau karet-karetnya gitu teman-teman. Pas kita pakai itu nggak ada aroma karetnya. Terus kan banyak nih spon yang bentuk-bentuknya beda-beda ya. Ada yang teardrop, ada yang kayak gini, apa ya ini namanya. Terus ada yang tadi kayak begini-begini. Apa sih? Beneran saya nggak hafal namanya. Yang kayak gini lah intinya ya, yang bentuknya seperti ini. Terus juga ada yang makaron yang bulat tuh. Itu saya punya tapi nggak hadir di sekarang ya. Nanti aja suatu hari nanti saya bakal bawa si produknya. Maaf ya teman-teman, anak saya lagi aktif-aktifnya. Terus sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman
butuh yang menjangkau ke sudut-sudut wajah, kayak hidung, kayak ini bawah mata, itu yang kayak gini sih enak ya. Karena dia itu kan ini buat si yang ujungnya ini bisa menyentuh ke pojokan-pojokan. Terus ininya juga untuk daerah-daerah yang besar ya, seperti itu untuk ngeblend foundation. Terus yang ininya juga bisa dipakai sampai ke leher-leher gitu. Jadi yang kayak gini sih menurut saya udah cukup lah mewakili kebutuhan semuka, apalagi buat yang pemula seperti saya, apalagi ibu-ibu buat sehari-hari gitu ya. Kayak saya ini yang make upnya nggak perlu yang repot-repot ya, pakai yang gini udah cukup sekali. Yang membedakan antara yang murah dan yang mahal itu hanya di kenyamanan dari si cara pakai, kenyamanan saat pakai si beauty blendernya itu. Ada yang semakin squishy itu semakin enak, semakin mantul-mantulnya enak tuh semakin dipakai ke wajah tuh semakin enak. Terus juga yang tidak banyak menyerap produk seperti itu, karena kalau misalkan terlalu banyak menyerap produk si spons blendernya itu, jadi kitanya semakin boros lagi menghabiskan produk yang kita pakai. Oke teman-teman, sekian aja video singkat dari saya tentang spons blender dari dua brand ini, dari Brashov dan dari Dulceluna Kakavi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga tonton video saya yang lainnya. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum.